Ya pemirsa, guna mewujudkan aspek tanah yang lebih tertib, Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional terus mensosialisasikan program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL guna mengurangi resiko terjadinya sengketa lahan di Indonesia, termasuk di wilayah Sumatera Selatan. Lantas bagaimana proses dari program PTSL ini? Saksikan dalam tayangan Ini Sriwijaya kali ini. Manfaatnya adalah kepastian hukum atas kepemilikan tanah. Kepastian hukum aja. Kepastian hukum aja. Indonesia merupakan negara yang memiliki luas wilayah perairan yang mencapai 5.100.000 km persegi. Sementara luas datarannya mencapai 1.900.000 km persegi. Namun dengan luasan dataran yang ada, nampaknya masih menyisakan sejumlah persoalan. Terlebih mengenai kasus sengketa tanah dan sengketa lahan yang masih seringkali terjadi dalam kehidupan masyarakat. Hal ini tak lain terjadi akibat belum adanya jaminan kepastian hukum atas kepemilikan tanah tersebut. Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional meluncurkan program prioritas nasional berupa percepatan pendaftaran tanah sistematis atau yang dikenal dengan PTSL. Program pendaftaran tanah sistematis atau PTSL ini sudah mulai berjalan sejak tahun 2018 lalu dan telah menyasar ke sejumlah desa dan kelurahan di tanah air, termasuk di wilayah Sumatera Selatan. Salah satunya di Desa Burai, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Kami mewakili masyarakat Burai sangat berterima kasih sekali dan merasa bergembira sekali dengan adanya PTSL ini, pemeriksaan adanya penerbitan sertifikat ini. Karena saya lihat beberapa malam sudah banyak sekali masyarakat yang datang di Desa Burai dan mungkin ke depan akan lebih banyak lagi. Karena saya yakin masyarakat merasa senang akan adanya program ini. Dengan adanya kegiatan ini, masyarakat merasa bahwa tanahnya itu ada pengakuan resmi dari negara. Itu yang membuat mereka merasa senang dan kekuatan hukumnya jelas. Melihat antusias dari masyarakat, kita ada mungkin sekitar 1.500 yang terdaftar dan mungkin akan terbit mungkin sekitar 1.000-an yang sudah datang yang akan kita terbitkan pada pemeriksaan kali ini. Program pendaftaran tanah sistematis atau PTSL menjadi program strategis nasional yang bermanfaat untuk membentuk data bidang tanah baru, sekaligus menjaga kualitas data bidang tanah yang ada, sehingga seluruh bidang tanah tersebut terdaftar lengkap dan akurat. Ini udah dulu biar nervous. Antarkan kertasnya, Bu. Nanti kita. Hal ini dilakukan dengan menerbitkan surat tanah melalui pendaftaran, pengumpulan data, hingga penerbitan sertifikat tanah tanpa dipungut biaya. Dalam penyelenggaraan program PTSL ini, pengumpulan data fisik dan data yuridis menjadi hal penting yang dilakukan agar data kepemilikan tanah dapat diketahui. Mungkin agak ditahan nafas. Ya, yang penting kanan kiri masuk. Adapun data fisik meliputi keterangan mengenai letak, batas, dan luas bidang tanah. Sementara data yuridis meliputi keterangan akan status hukum bidang tanah, pemegang hak, serta beban lainnya.
Setelah dilakukan pendataan tanah dan dinyatakan lolos, petugas akan melakukan pengukuran dan meneliti batas-batas kepemilikan tanah. Pengukuran ini dilakukan berdasarkan pada panjang dan lebar tanah, serta batas tanah yang satu dengan lainnya yang telah disepakati. Sebelah kanan kita perbatasan sama Muhammad Karim. Ya. Dalam menentukan batas bidang, kami didampingi oleh pendataan yang tahu batas-batasnya, di mana pabriknya, sehingga identifikasi bidang tanah kita tepat dan sesuai di mana letak tanahnya tersebut. Pendataan sangat membantu Pak, dalam membantu kita dalam pengukuran. Mereka juga merintis, membuat jalan, dan memberikan mobilitas seperti kendaraan bermotor jika batas bidangnya jauh. Harapan saya kepada Puldatan yaitu harapannya dipatok dulu bidang tanahnya, dikasih tanda misalkan mereka tidak di lokasi, dan untuk pemilik bidang batas yang berada di luar desa kita berharap kepada Puldatan untuk menghubungi nomor yang ada atau sanak saudara yang ada di desa. Oh, di sini Pak ya? Oh, di sini nanti kami matinya ya. Program ini tentu mendapat sambutan positif dari masyarakat karena dinilai mempermudah penerbitan sertifikat tanah yang berfungsi untuk menjamin kepastian hukum atas kepemilikan tanah. Sudah formulirnya sudah. Sebelumnya seperti apa tanah kita, Pak? Cuma sebatas pengakuan dari desa, SPH. SPH dari desa ya. Dan sekarang sudah mulai diukur, Pak ya. Ya, bagaimana rasanya, Pak? Bisa diungkapkan, Pak? Alhamdulillah, terima kasih yang pasti kepada tim pengukur yang datang dengan sendirinya. Jadi dengan begitu tanah yang kami miliki itu bersertifikat dan diakui oleh negara, dan yang pasti tidak akan bersengketa lagi kan. Harapannya ya mudah-mudahan dengan adanya sertifikat ini yang pasti dipercepat pencetakannya, sehingga kami sebagai masyarakat semakin yakin dengan cetak sertifikat ini. Program PTSL atau yang populer dengan istilah sertifikasi tanah ini merupakan wujud pelaksanaan kewajiban pemerintah dalam memberikan jaminan hukum atas kepemilikan tanah milik masyarakat. Sudah? Sudah? Oke, Pak. Satu patok lagi, Pak. Ayo, Pak. Namun demikian, terdapat sejumlah kriteria tanah yang tidak dapat diukur dan diterbitkan sertifikatnya dalam program PTSL ini. Salah satunya adalah tanah sengketa.
Jadi bidang tanah yang bisa diukur adalah bidang tanah yang clear and clean. Jadi artinya bidang tanah itu belum pernah ada sertifikat sebelumnya, tidak masuk dalam kawasan hutan, dan yang jelas tidak sedang bersengketa, dan yang jelas adalah karena di sini kayaknya ada sungai, jadi terbebas dari das. Sementara itu, dalam tahapan pengukuran bidang tanah ini, metode pengukuran yang digunakan ialah metode terestris. Metode ini mengukur secara langsung objek atau fenomena suatu kajian. Dalam hal ini, pengukuran dilakukan langsung di bidang tanah yang akan diukur di Desa Burai, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Secara singkat dapat saya jelaskan, ini adalah alat namanya GNS geodetik. Ini digunakan untuk mengambil koordinat dari titik yang kita ukur. Dan nanti metode yang akan kita gunakan adalah real time kinematik RTK yang kita ikatkan dengan kerangka geodetik nasional. Dan ini selanjutnya adalah drone, Pak. Ini untuk pembuatan peta kerja, dan dengan ini kita dapat mengetahui keadaan dari bidang tanah yang kita ukur. Oh, di sini Pak ya? Oh, di sini nanti kami matinya ya? Iya. Terus di sentring ini. Saya ketinggalannya. Ambil titik. Kemudian akan dilakukan juga pemeriksaan dan verifikasi pemberkasan oleh tim PTS LPM dan pihak ketiga Kantor Pertanahan Ogan Ilir, yang dilaksanakan paling lambat 2 hari setelah lolos pemeriksaan mutu. Udah Pak, kita lanjut lagi ke. Ayo. Ini kamera mati, cabut. Oh iya, pasang aja. Saya ambil titik dulu. Tahapan pemeriksaan untuk pendaftaran bidang tanah ini meliputi pendaftaran, pemberkasan, pencocokan bidang tanah, dan yuridis. Bapak siapa namanya? Pak Darul. Yang harus disiapkan masyarakat ya tentu saja mengisi formulir pendaftaran, terus menyiapkan surat-surat tanah atau alas hak yang dimiliki masyarakat. Nah, dari formulir dan surat-surat tanah tersebut, itulah yang menjadi dasar kita untuk menerbitkan sertifikat. Jadi surat tanah masyarakat tersebut akan kita tarik menjadi alas hak. Tapi jarang masyarakat yang nggak punya surat tanah. Pasti kalau dia punya rumah dan tanah, ada surat menyuratnya. Kalaupun belum ada kan bisa dibantu oleh perangkat desa untuk membuat surat menyurat tanahnya. Adapun dalam pemberkasan ini terdapat sejumlah dokumen yang diperlukan oleh pemilik tanah, seperti KTP, formulir pendaftaran, formulir pernyataan penguatan fisik, bukti alas hak, hingga PBB. Untuk antisipasi pungli, kita pada saat tahap awal sebelum program ini dilaksanakan, kita sudah melaksanakan sosialisasi. Sosialisasi tersebut juga kita melibatkan perangkat desa dan Babinsa, Babin Kapitnas setempat, dan juga kita sudah tegas sampaikan tidak ada pungli di sini. Ini program pemerintah untuk biaya 0 rupiah. Pada itu nanti dibaginya sama saya, sama kakak-kakak saya, kakak pertama, kakak kedua, kakak ketiga. Jadi 4 sertifikat yang akan kami ini Pak. Jadi kita akan mengisinya kan. Luasnya sekitaran berapa?
Program PTSL ini merupakan inovasi pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional yang bermanfaat untuk memberikan kepastian hukum serta mengurangi konflik dan sertifikat ganda melalui kepemilikan sertifikat tanah yang terdata dan diterbitkan. Kemudian bagaimana memastikan batasnya oleh pemilik bidang, kasih tahu pemilik bidangnya Bapak sama Bapak. Untuk itu, dalam tahapan pendataan, pengukuran, hingga pemeriksaan dan verifikasi data yuridis tersebut harus dilakukan secara teliti. Dengan demikian, sertifikat yang diterbitkan tidak menimbulkan masalah lain. Kita mulai dari titik 1 ke arah sana juga ya? Ya, ke arah sana, situ. Dimasukin ya, air racanya ke dalam lingkaran. Udah pas? Udah. Oke, saya ambil titik. Udah, titik kedua selesai. Kita lanjut ke titik 3. Adapun setelah data fisik dan data yuridis dinyatakan valid dan lengkap, kemudian kantor pertanahan Ogan Ilir akan melakukan proses lanjutan. Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir mendapatkan target untuk pensertifikatan tanah melalui program PTSL PM dan pihak ketiga. Di sini PM kita melibatkan puldatan yang berasal dari masyarakat dan pihak ketiga dalam pengukurannya PT SGT. Di sini peran di sub bagian tata usaha adalah ketika daftar nominatif puldatan sudah lengkap baik secara fisik maupun yuridis, akan ditindaklanjuti di subbagian tata usaha yang sebelumnya telah mendapatkan konfirmasi bahwa berkas tersebut lengkap dari bidang fisik maupun dari bidang yuridis. Program PTSL ini menjadi salah satu solusi bagi masyarakat untuk dapat mengurus sertifikat kepemilikan tanah dengan prosedur yang mudah dan cepat. Melalui program PTSL ini, target Presiden Republik Indonesia Joko Widodo agar seluruh bidang tanah di tanah air harus disertifikatkan diharapkan dapat tercapai di tahun 2025. Selain menjamin kepastian hukum atas kepemilikan tanah masyarakat, khususnya di Kabupaten Ogan Ilir, pelaksanaan program PTSL ini juga memberikan kesempatan dan peluang besar bagi masyarakat untuk dapat mengurus sertifikat secara gratis. Artinya kemudahan yang paling pasti itu masyarakat tidak perlu datang jauh-jauh ke kantor kami dan tidak perlu mengeluarkan ongkos. Artinya petugas-petugas puldatan ini yang akan melayani mereka di tempat yang telah disediakan seperti di tempat ini, di tempat aula kantor Kades ya. Ya, artinya di semua yang ada program PTSL ini masyarakat bisa langsung mendapatkan akses untuk mensertifikatkan tanahnya tanpa harus mengeluarkan biaya dan waktu yang banyak. Dengan adanya legalisasi aset ini, maka tanah-tanah masyarakat itu akan terpetakan dan mendapatkan kepastian hukum serta mensejahterakan masyarakat dengan adanya sertifikat tersebut karena akan mendapatkan akses perekonomian sehingga masyarakat menjadi lebih sejahtera, kemudian yang pasti mengurangi sengketa pertanahan. Masyarakat yang telah mendapatkan sertifikat tanah ini nantinya dapat menjadikan sertifikat tersebut sebagai modal pendampingan usaha yang berdaya dan berhasil guna bagi peningkatan kesejahteraan hidupnya.
Melalui program PTSL ini, masyarakat khususnya di Desa Burai, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, dapat memanfaatkan kesempatan program PTSL ini sebaik mungkin. Ya pemirsa, program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL ini tentunya sangat bermanfaat untuk dapat menjamin kepastian hukum atas kepemilikan tanah Anda. Karena tidak ada tanah yang tidak berstatus di negeri kita yang tercinta ini. Maka dari itu, jangan lupa untuk segera mendaftarkan tanah milik Anda melalui program PTSL PM. Dan demikian untuk tayangan Ini Sriwijaya kali ini. Sampai jumpa.